maaf. Lahir di tahun 1944, tidak langsung serta namanya adalah sekolah teknik yang ketika itu jurusannya adalah besi, kayu, dan batu. Itu kalau untuk istilah sekarang mungkin beda lagi itu ya, besi apa, kayu apa, dan batu apa. Kemudian berubah lagi namanya menjadi sekolah teknik negeri 3 untuk jurusan mesin dan listrik. Kemudian mulai tahun 1995 ini berubah lagi menjadi SMPN 8. Gitu. Kemudian berubah lagi namanya di tahun 1997, ini berubah menjadi SLTP 5 Kudus. Dan kemudian mulai tahun 2004 dari SLTP 5 Kudus berubah menjadi SMP 5 Kudus hingga sekarang. Maka kalau kita lihat bangunan di SMP 5 itu termasuk kategori bangunan cagar budaya. Ini cerita sedikit tentang SMP 5. Dengan usia yang sekian lamanya itu tentu saja sudah melewati berbagai cerita, berbagai sejarah, hingga akhirnya SMP 5 menjadi seperti ini. Banyak suka dan dukanya, yang jelas banyak sukanya. Itu sejarah singkat tentang nama SMP 5, umur SMP 5, kenapa kok jadi 80 tahun, karena memang yang dimulai dari tingkat SMP ketika itu ya, cuma dia sekolah teknik. Bu tidak bijaksana kiranya kalau Yulis masih mute. Pemonik bersuara, mau error. Oh gitu, maaf ini ya. Oh, ini berarti ya. Sebentar toh. Ya. Oh gitu. Aja. Sudah ini sudah terdengar Pak suara saya? Sudah. Sudah terdengar suara saya? Sampun ya. Aduh yang apa nanti kalau misalnya tadi ketinggalan cerita tentang sejarah SMP 5 bisa kontak. Bisa nonton acara aplikasi. Nek misalnya bukan background kita lanjut saja. Tolong itu siapa ya? Tolong di unmute. Oke, terima kasih. Untuk memulai acara pada siang hari ini, semoga kita mendapatkan manfaat serta berkahnya. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kita langsung saja ke pokok acara. Ya. Saya awali dengan pantun. Pagi cerah, matahari bersinar. Burung-burung bercengkerama sambil terbang. Hari ini kita ikuti webinar, naik pangkat lancar, hati pun senang. Itu ya Bapak Ibu ya, kalau kita tahu prosedurnya, kita tahu langkah-langkahnya, insya Allah segala sesuatunya dipermudah. Amin. Untuk itu langsung kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Abdul Rohim SPD MPD untuk berkenan menyampaikan materi yaitu tentang kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Kami persilakan. Terima kasih. Terdengar suara saya, Felicis ya. Sudah terdengar ya? Terdengar, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah hari ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa ketemu lagi di dunia maya
Dulu kita sering ketemu, tapi udah lama kita tidak bertatap muka di dunia maya. Jadi kita malah kangen bertemu di dunia maya. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya Bu Yulis ya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan Oke, jelas. ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yulis tentang maksud dan tujuan kita hari ini. Kenapa kok SMP 5 Kudus mengadakan webinar. Yang pertama itu dalam rangka ulang tahun Bapak Ibu. Mungkin hari ini netepi dino SMP 5 Kudus berusia 80 tahun, tetapi nanti peringatannya, perayaannya akan dilaksanakan setelah Lebaran. Mungkin kita akan melibatkan SD, Bapak Ibu yang SD-nya kemarin diberi undangan, silahkan diikuti saja. Jadi kita lomba-lomba yang dilaksanakan oleh SMP 5 Kudus tidak berharap kuantitas yang banyak, tetapi kualitas. Sehingga monggo diikuti saja. Kalau misalnya Bapak Ibu SD-nya belum diundang, boleh nanti berhubungan dengan Bu Yulis, Ketua Panitianya atau admin. Pelaksananya tanggal 20 kalau tidak salah. Itu sekilas infonya. Berikutnya, promo barang. Berikutnya, meluruskan dulu Bapak Ibu, webinar yang diselenggarakan di SMP 5 Kudus itu sebetulnya gratis, tidak berbayar. Hanya saja karena ini bertepatan dengan HUT SMP 5 Kudus, maka kita butuh donasi untuk kegiatan-kegiatan. Intinya begitu Bapak Ibu ya. Masa berbayar cuma 25.000. Jadi kemarin ada yang salah tafsir ya Bapak Ibu. Itu baik Bapak Ibu, mari kita ikuti webinar kali ini. Tema yang diangkat itu sangat menarik. Kenapa? Karena terkait dengan kita, terkait dengan nasib lah istilahnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke. Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan fungsional dengan aturan terbaru yang berlaku mulai tahun 2024 ya. Bapak Ibu, perkenalan sudah kenal semuanya Bapak Ibu. Sekarang kesibukan saya hanya jadi kepala sekolah karena ketua tim PAK sudah tidak ada lagi, sehingga saya hanya jadi kepala sekolah sama sekolah lagi gitu aja. Baik Bapak Ibu, perlu diketahui dahulu, coba kita bandingkan, dahulu angka kredit itu diperoleh dari mana? Kalau kita model yang lama, jadi sebelum tahun 2023, itu kita menggunakan DUPA, daftar usulan pendirian angka kreditnya. Sehingga kita bisa sebanyak mungkin mengumpulkan angka kredit melalui kegiatan-kegiatan. Dulu saya sering di beberapa kesempatan saya selalu menyarankan ke Bapak Ibu sekalian, ayo silakan PAK tahunan dibuat rutin, terus silahkan dipenuhi dan seterusnya. Dan sekarang kita baru tahu kelanjutannya. Nah, pada DUPA itu berlaku semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan, maka semakin besar angka kredit yang diperoleh. Nah, setiap butir kegiatan memiliki bobot angka kredit yang berbeda-beda. Sehingga semakin besar bobot butir kegiatan, maka semakin besar angka kredit yang diperoleh. Namun, ada namunnya, ada unsur yang membuat Bapak Ibu bisa naik pangkat atau tidak itu ditentukan oleh PKB-nya, pengembangan keprofesian berkelanjutan, di mana di situ ada pengembangan diri berupa diklat-diklat fungsional atau publikasi ilmiah seperti PTK, buku, artikel koran dan seterusnya, dan karya inovatif. Itu merupakan syarat yang paling sulit untuk dipenuhi, diakui atau tidak, itu sulit untuk dipenuhi. Dan saya yakin Bapak Ibu juga merasakan, walaupun di era saya jadi ketua tim PAK sudah agak dipermudah.
Walaupun begitu, saya pun mengalami perasaan yang sama saat maju kenaikan pangkat ke nasional itu, saya juga tidak langsung serta-merta dipenuhi semua atau lolos semua, tapi berdasarkan revisi. Jadi itu yang membedakan Bapak Ibu. Kemarin kita menggunakan DUPA ya. Nah sekarang bagaimana? Sekarang hitungan angka kredit itu diperoleh dari mulai di penilaian kinerja pegawai. Jadi mulai tahun 2023 itu sudah berlaku aturan baru, sehingga aturan lama sudah tidak ada lagi, sehingga DUPA dan PAK itu sudah tidak berlaku lagi, tetapi untuk menjembatani dari aturan lama ke baru, maka diperlukan namanya angka kredit integrasi. Ibu, angka kredit integrasi yang diperoleh dari mana? Diperoleh dari PAK tahunan atau PAK yang terakhir dimiliki, nanti kita masukkan ke sistem atau aplikasi. Kalau di golongan 3 itu memakai disepakati. Mungkin Bapak Ibu jangan melewatkan ini, disepakati ya. Siapa yang bisa menginput itu disepakati? Yang menginput adalah admin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus. Cuman kemarin karena tidak mungkin diinput oleh Disdikpora, akhirnya akun Disdikpora diberikan kepada admin masing-masing sekolah untuk SMP atau admin Korwil untuk SD. Sedangkan yang golongan 4 menggunakan Simpakin, di mana Simpakin itu bisa diinput oleh akun masing-masing. Ya, akun masing-masing, jadi bukan admin lagi. Walaupun begitu mungkin ada sekolah yang memasukkannya menggunakan bantuan admin. Bapak Ibu ya, ini mulai tahun 2023 kita sudah mulai menggunakan penilaian kinerja pegawai, sehingga DUPA udah tidak kepakai lagi. Setelah ada penilaian kinerja, angka kredit didapatkan melalui penetapan predikat kinerja atas pemenuhan ekspektasi pimpinan terkait tujuan dan sasaran organisasi. Jadi Bapak Ibu, di tahun 2023 kita disibukkan oleh e-kinerja, dan di e-kinerja itu akan muncul penetapan predikat kinerja. Kita termasuk sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Nah, sesuai ekspektasi berarti kita kategorinya baik. Kalau di atas ekspektasi, kategorinya sangat baik. Nah, predikat kinerja itu tadi dikonversi menjadi angka kredit dengan mengalihkan koefisien angka kredit dengan faktor pengalih predikat kinerja. Sehingga besaran angka kredit tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi semuanya sama, yaitu dari penilaian kinerja, di mana kita predikatnya apa? Kalau predikatnya baik, berarti nanti faktor pengalihnya 100%. Kalau sangat baik, pengalihnya 150%. Kalau cukup, 75%. Sedangkan koefisien angka kredit tahunan, itu tiap jenjang berbeda, dimulai dari ahli pertama golongan 3A dan B itu koefisiennya 12,5. Kalau ahli muda 3C dan D itu koefisien angka kreditnya 25, ahli madya itu 4A, B, C itu 37,5, dan yang terakhir ahli utama 4B, E itu 50. Jelas Bapak Ibu ya, nanti kalau semuanya sudah
naik jabatan fungsional dan tidak mempunyai simpanan angka kredit lagi, nanti kita baru bisa merasakan. Jadi untuk kenaikan pangkat, Bapak Ibu masih bisa mempunyai saving di angka kredit. Tapi begitu kita nanti naik jabatan, misalnya tahun ini ada yang naik jabatan menjadi ahli madya atau 4A, asal mulanya mungkin kalau kita hitung ada kelebihan nilai misalnya 75 misalnya, maka begitu kita di jenjang yang baru, maka semua nilai akan dienolkan. Itu bedanya jabatan fungsional dengan pangkat. Nah, ini kesimpulannya. Di kenaikan pangkat dan jabatan fungsional mulai tahun 2023 tidak lagi menggunakan dupa dan perangkatnya termasuk PKW. Ini juga menjawab pertanyaan yang ada di form, tetapi menggunakan angka kredit konversi dari penilaian kinerja, dan pada akhir tahun 2023 atau ada yang awal tahun 2024 dikeluarkan angka kredit integrasi pada disepakati dan atau simpakin tergantung dari golongannya masing-masing. Ini pengantarnya Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu paham tentang aturan ini. Jadi begitu ini diberlakukan, jadi tahun kemarin itu tidak ada kenaikan pangkat, hanya kenaikan pangkat yang diajukan di tahun 2020. Nah, mulai tahun ini sudah mulai ada yang kenaikan pangkat. Untuk tahun ini kenaikan jabatan fungsionalnya belum ada karena belum melaksanakan UKOP. Baik Bapak Ibu, berikutnya. Nah, dasar yang kita bicarakan ini ada 3. Peraturan BKN nomor 3 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Terus ada peraturan BKN nomor 4 tentang periodisasi kenaikan pangkat, dan nomor 16 tentang penjelasan atas periodisasi. Ini silakan dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan, kemarin yang sudah tanya di form, nanti akan saya bahas. Yang masih nanti mau bertanya, silakan nanti bisa langsung bisa raise hand atau mungkin bisa menulis di chat. Bapak Ibu, beruntunglah periode kenaikan pangkat kita berubah. Kalau tahun kemarin periode kenaikan pangkat itu ada 2, hanya periode April dan Oktober. Di tahun 2022-2023 kemarin masih hanya 2 kali, yaitu April sama Oktober. Tapi sekarang periode kenaikan pangkat menjadi 6 kali, sehingga Bapak Ibu tidak usah panik, tidak usah terburu-buru, tidak usah nanti ikut-ikutan sana sudah kok kita belum. Nah, karena periode kenaikan pangkat itu sudah 6 kali. Dimulai 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember. Itu per SK-nya. Yang sudah berjalan Bapak Ibu, ini sudah 2 kali, yaitu per 1 Februari dan per 1 April. Yang per 1 April ini sudah beres semuanya. Bahkan SK-nya sudah turun semua ini yang dari pusat. Nah Bapak Ibu kalau kepengen nanti naik pangkat periode berikutnya, maka ambil yang per Juni. Kalau per Juni berarti April harus sudah beres urusannya. Bapak Ibu melihatnya gampang saja, nanti kita lihat. Kalau kita kepengen Agustus, maka Juni harus maju. Kepengen Oktober, Agustus harus maju. Kepengen Desember, Oktober harus maju. Kepengen Februari, Desember harus maju. Gitu Bapak Ibu ya. Ini timeline-nya. Jadi nanti akan saya share ke Bapak Ibu sekalian. Ini tanggal-tanggal yang harus dipenuhi. Jadi kalau kita mau periode Februari, maka Desember sampai pertengahan Januari harus sudah masuk. Sehingga nanti diproses akan terbit SK-nya di akhir Januari. Begitu juga ini. Yang mau periode April, maka sudah beres semuanya. Ngusulnya di bulan Februari. Sehingga nanti SK-nya bisa muncul di sini mulai 1 Februari sampai 31 Maret. Jadi tidak terus nunggu semua, terus itu tidak. Terbukti yang ke golongan 4C sudah banyak yang turun. Itu Bapak Ibu ya, jadi santai saja kita ikuti periode-periode ini. Pahami dulu Bapak Ibu ya.
Ini beberapa informasi penting. Hanya saya lihat ini saja. Untuk yang KP menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja. Di sekarang nanti Bapak Ibu akan sama seperti staf ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau otomatis mau naik pangkat ya nanti kita nunggu selama 4 tahun mungkin nanti kita coba kita prediksi kapan kita akan naik pangkat. Ini yang jabatan fungsional itu syaratnya harus memenuhi angka kredit kumulatif, harus lulus uji kompetensi, kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, penilaian kinerja berpredikat baik dalam 2 tahun terakhir, telah 2 tahun dalam pangkat terakhir memenuhi syarat KP. Jadi Bapak Ibu, ini terkait dengan jabatan fungsional yang mau mengikuti UKOM, jadi yang golongan 3B mau ke 3C, atau golongan 3D ke golongan 4A, maka syaratnya angka kreditnya itu harus sudah memenuhi dulu untuk KP, angka kredit. Kalau angka kreditnya sudah memenuhi, baru bisa daftar UKOM. Daftar UKOM. Nanti prosedurnya saya beritahu belakangan. Kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dalam Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah kita singgung, hasil penilaian kinerja, nanti dikonversi, setelah dikonversi, dituangkan dalam angka kredit. Nah ini predikat kinerja, tadi sudah saya informasikan, sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat. Untuk predikat kinerja dikonversi ke dalam angka kredit, ya angka kredit. Ijazah, ini tadi ada yang bertanya juga, bagaimana dengan ijazah? Karena sekarang tidak ada DUPA, maka ijazah nanti akan dinilai. Ijazah akan dinilai besarnya sama dengan 25% dari predikat kinerja minimal baik. Misalnya Bapak Ibu golongan 3D atau 3C ya, 3C, terus keluar ijazahnya, maka nanti ijazah nilainya karena golongan 3C, kita lihat di dulu aja. Oke, kita lihat ya. Baik, baik golongan 3C dan D itu 25. Maaf, bukan yang ini. Maka tinggal dikalikan 25%-nya. Itu nanti kita bahas di belakang, ada contohnya. Ini tadi sudah kita lihat. Sekarang kita akan membandingkan. Saya yakin Bapak Ibu, kinerja kemarin di sekolah masing-masing, atau Bapak Ibu kepala sekolah, sebagian besar nilainya adalah sesuai ekspektasi atau baik saja. Yang sangat baik bisa dihitung dengan jari. Itu pun dari berbagai banyak pertimbangan. Untuk yang kategori baik, misalnya Bapak Ibu guru golongan 3A dan 3B, itu koefisiennya 12,5. Kalau sangat baik, itu dikalikan 150%. Sedangkan yang ahli muda 25, kalau sangat baik 37,5, ahli maja 37,5 kalau sangat baik 56,25, ahli utama 50 kalau sangat baik 75. Mengapa di sini saya masukkan sangat baik? Karena dengan penilaian kinerja yang terintegrasi dengan PMM, nanti kelihatannya dimungkinkan perolehan guru-guru bisa sangat baik. Karena di PMM itu kan tidak bisa dirubah. Jadi prosesnya harus jalan terus. Sehingga dimungkinkan bisa sangat baik. Tapi dimungkinkan juga cukup. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Terutama kepala sekolah dalam menilai, mohon berhati-hati. Jangan sampai salah menilai sehingga nanti nilai yang digunakan nanti akan. Nah ini Bapak Ibu jumlah
angka kredit yang diperlukan untuk naik pangkat. Kita mulai dari yang golongan 3 ke 3B, 3A ke 3B. Nanti akan kita bahas juga yang kasus-kasus ya. Misalnya, yang PAK dasarnya itu 114 atau 113,5, misalnya 114, terus diintegrasi dikurangi 100, sehingga tinggal 14, maka agar bisa naik pangkat harus memenuhi angka 50. Sehingga itu bisa diperoleh dari mana? Diperoleh dari 50 kurangi 14, bisa 36. 36 itu bisa terpenuhi berapa tahun? Jika masing-masing tahun 12 tahun. Mungkin 3 tahun. Oke. Contohnya lagi, yang golongan 4A mau ke 4B. Dibutuhkan nilai 150. Tinggal Bapak Ibu nilai angka kredit integrasinya berapa. Kalau misalnya angka kreditnya kok misalnya 600 misalnya, tinggal 600 kurangi 400 berapa? 200. Padahal yang dibutuhkan 150, berarti bisa naik pangkat. Dan seterusnya. Nanti akan kita lihat kasus per kasus Bapak Ibu. Nah, kalau begitu kan udah ada DUPA. Berarti gimana caranya kita mengajukan? Mengajukan nanti kita pakai kelengkapan. Saya sebut ini kelengkapan PAK, kelengkapan angka kredit. Jadi kalau kita mau naik pangkat atau daftar UKOM, maka harus dipenuhi ini. Jadi begitu ada kalimat kata PAK, maka harus sudah lengkap. Mulai dari PAK konvensional, PAK terakhir naik pangkat, Bapak Ibu. Ada juga PAK integrasi yang diperoleh dari simpakin atau disepakati. Terus yang ketiga sampai kelima itu nanti ini yang buat sekolah masing-masing. Ada akumulasi angka kredit, konversi kinerja ke angka kredit, sama PAK gabungan tahun 2023. Oke, sekarang diperhatikan baik-baik. Yang namanya PAK konvensional itu seperti apa? Ini contohnya. Ini langsung pakai contoh punya saya. PAK konvensional diterbitkan oleh siapa? Kalau golongan 4B ke atas, maka langsung dari menteri. Kalau kita yang di daerah, maka nanti dari dinas pendidikan ya. Ibu silakan nanti bisa dicek lagi. Di PAK kenaikan pangkat terakhir yang dipunyai. Ini saya sebut sebagai PAK konvensional. Oke Bapak Ibu, ini kebetulan PAK saya yang terbit tahun 28 Juli tahun 22. Pak Indra bisa di mute dari situ Pak Indra. Bukan kertas itu Bu, tempatnya. Antar-antar. Oke, kita lanjutkan. Itu PAK konvensional. Yang kedua, PAK integrasi. Yang didapatkan dari simpakin, ini yang contoh dari simpakin. Yang golongan 4A ke atas. Ya. Yang golongan 4A ke atas, ini pakai simpakin, nanti akan keluar 3 buah kertas, dan yang terakhirnya seperti ini. Jadi ada lama, baru, terus ada angka kredit yang dapat dicapai untuk kenaikan pangkat. Ya, ini PAK integrasi, simpakin bentuknya seperti ini, yang tanda tangan langsung Dirjen GTK, Prof. Nunu, sedangkan yang disepakati ditandatangani oleh Kepala Disdikpora. Berikutnya ada 3 file di Excel yang sudah diberikan ke masing-masing, baik di Korwil atau di sekolah SMP.
itu ada 3. Yang pertama akumulasi angka kredit. Di sini sudah tertulis, ini di manual ya, di manual oleh siapa? Oleh admin di sekolah masing-masing. Ini kebetulan saya sangat baik sehingga koefisien 37,5 sehingga yang didapatnya 56,20. Ini integrasinya kemarin. Terus yang kedua, konversi kinerja ke angka kredit, ini yang kedua. Saya baik, ya 100%, 37,5, 37,5. Sedangkan yang terakhir, PAK gabungan tahun 2023. Nah, kelima-limanya ini adalah satu kesatuan PAK yang kita gunakan untuk kenaikan pangkat, atau uji kompetensi, atau kenaikan jabatan fungsional. Nah, bagaimana persyaratan dan prosedur pengajuan kenaikan pangkat, Bapak Ibu? Nanti silakan dilihat PAK integrasinya masing-masing, terus nanti dilihat kebutuhan yang harus dicapai berapa. Kalau sudah memenuhi syarat, maka langsung naik pangkat. Kapan naik pangkatnya? Kita mengikuti periode-periode itu, lihat edaran resmi dari Disdikbora dan BKPSDM. Jadi yang di PAK integrasi itu Bapak Ibu, itu adalah PAK tahun 2022. Sehingga di tahun 2023 itu sudah mulai kita terbitkan angka kredit konversi penilaian kinerja. Sehingga tambahkan saja, jika sudah cukup, maka majulah untuk kenaikan pangkat. Ingat ya, kenaikan pangkat itu dari golongan 3A ke 3B, 3C ke 3D, 4A ke 4B, 4B ke 4C, sementara itu dulu. Yang 3B ke 3C nanti dulu, prosesnya masih panjang. 3D ke 4A juga nanti dulu, prosesnya masih panjang. Bagaimana kalau kita mau kenaikan jabatan fungsional yang posisinya saat ini di 3B atau di 3D, maka sekarang kita lihat, kalau nilai angka kredit mencukupi, maka langkah berikutnya adalah daftar uji kompetensi. Jadi nanti Dinas Pendidikan akan membuat pengumuman, kemarin sudah diumumkan ke sekolah siapa saja yang akan ikut uji kompetensi. Daftar saja. Nanti proses pendaftaran, kalau sudah daftar bagaimana? Nanti akan dilihat memenuhi syarat atau tidak, revisi atau tidak. Jika sudah memenuhi syarat, maka nanti akan muncul di SIM PKB kita untuk melengkapi persyaratannya. Kalau belum muncul berarti tidak terdaftar. Nanti baru ada penjadwalan kapan kita uji kompetensi. Uji kompetensi nanti dibagi menjadi 3 tahapan, 3 waktu. Jadi pendaftarannya itu setahun sekali Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ini sudah cukup, maka daftar kemarin di bulan Januari atau Februari, nanti akan didaftarkan, kalau sudah nanti akan dijadwalkan. Ada yang di bulan apa, ada yang di bulan apa, ada di bulan. Jadi tidak langsung bareng 100% enggak. Jadi yang dimaksud 3 kali itu bukan berarti nanti April ada, terus nanti misalnya Agustus ada, enggak. Tapi ada, tapi dari peserta yang sudah direkap setahun itu. Setelah uji kompetensi, kalau Bapak Ibu lulus uji kompetensi, maka baru bisa mengajukan kenaikan jabatan fungsional. Kalau kenaikan jabatan fungsional disetujui, keluar jabatan fungsional, baru bisa mengajukan kenaikan pangkat. Jadi intinya kalau kenaikan jabatan fungsional nanti perlu waktu kira-kira setahun untuk bisa maju ke kenaikan pangkat. Untuk lebih jelasnya nanti lihat edaran resmi dari Disdikbud. Ada pertanyaan, Rohi, materi uji kompetensi itu apa? Contoh soalnya seperti apa? Itu silakan Bapak Ibu nanti bisa melihat di laman di webnya ujikompetensi.kemdikbud.go.id. Di situ nanti ada materi uji kompetensi. Kalau kita guru berarti nanti ya pedagogik, profesional, sosial, kepribadian. Nanti pelajari saja per Dirjen 2626 tentang model kompetensi guru. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Ini sudah ada sumber-sumbernya, nanti bisa ditelusuri, belajarnya dari sini, Ji. Ini di sini. Itu. Nah, sekarang menjawab pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, kemarin ada salah satu guru yang periode Oktober 2023 keluar kenaikan pangkatnya, keluar menjadi 4A. Ternyata setelah dimasukkan di Simpakin, itu nilainya melebihi, nilainya 200, masih 200. Padahal untuk naik ke golongan 4B itu butuh 150, kan berarti bisa naik pangkat. Harusnya iya, tetapi ada syarat yang lain. Siapa saja, jabatan fungsional dan pangkat, paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir. Jadi misalnya kok Bapak Ibu nilainya berlebih, ya nanti nunggu 2 tahun. Jadi ada 2 ya yang dipenuhi ya. Jadi angka kreditnya mencukupi atau paling singkat 2 tahun. Tadi yang ijazah, misalnya ini ijazah. Contoh yang golongan 3C, ijazahnya keluar, maka berapa angka kreditnya? 25% dari kebutuhan kenaikan pangkat. C ke D itu butuhnya 100, sehingga 25% kali 100. Sama dengan 25, nanti ditambahkan. Termasuk pertanyaan tadi dari SMP 2 undaan, golongan 3D mau ke 4A, ijazahnya diprediksi keluar tahun 25. Bagaimana? Ya, tahun 25 ijazahnya keluar, nanti 25% kali 100. Kalau misalnya nanti saya, contoh tidak usah jauh-jauh, saya misalnya nanti keluar ijazahnya, kalau saya gunakan untuk kenaikan pangkat, maka nanti 25% kali 150. Ini begitu Bapak Ibu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan secara umum materinya, Bu Yulis. Monggo selanjutnya bisa kita tanya jawab. Adakah yang mau bertanya secara langsung? Monggo. Tapi kalau nanti misalnya tidak ada, nanti akan saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Saya kembalikan ke Bu Yulis. Monggo Bu Yulis bisa dipimpin diskusinya. Ya, terima kasih Pak Rohim, Bapak Ibu. Bagaimana? Tambah pusing? Apa sudah tercerahkan? Ya, ini adalah nasib kita. Oleh sebab itu, mari kita di kesempatan yang luar biasa ini kita manfaatkan, kita perjelas yang masih remang-remang, yang masih mengganjal. Silakan Bapak Ibu persiapkan pertanyaan, bisa di chat, bisa raise hand. Monggo, ini pantunnya lagi ada ini. Saya ini sudah mempersiapkan banyak pantun, biar tidak oleng puasa-puasa. Pergi melancong, naik perahu. Perahu layar, bentangkan layarnya. Jangan malu, jangan ragu, silakan bertanya, pasti akan ketemu jawabnya. Gitu ya Pak Rohim ya. Insya Allah. Cakep sih, please. Awalnya mau tanya Bu. JJ, matur nuwun. Dalam monggo silahkan Raisen, silahkan. Oh, monggo sinten nih kok. Oh, Pak Rustanto. Oh, nggih, monggo Pak Rustanto. Dipersilakan. Terima kasih, matur nuwun sangat. Ini saya tadi malam baru membaca peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang pasal yang ke-13. Ya, ini Pak Rohim belum membicarakan mengenai PAK periodik. Ya. Karena ini kami dari Pak Integrasi dan Pak Konversi tahun 2023 itu nilainya kurang 0,4. Ya. Nah, oleh karena itu, apakah dengan pasal 13 tadi
PAK periodik bisa diberikan kepada guru. Bisa diberikan guru. Misalnya mungkin Januari, Februari tahun 2024. Tentunya penghitungannya menurut yang saya pelajari itu adalah kalau 2 bulan berarti 2/12 kalikan predikat kerjanya adalah umpamanya baik, ya nanti kali 100%, kalikan koefisien angka kredit tahun yang kemarin, baik itu tadi, yaitu 37,5. Maka pada bulan Februari, apakah periodiknya itu 2 bulan itu ditambah dengan 6,25. Jadi kalau kekurangan kami 0,4, tentunya bisa sudah terpenuhi itu, Pak. Seperti itu mungkin ini pemahaman kami mengenai pasal 13. Oleh karena itu kami minta pencerahan untuk pak periodiknya yang dibicarakan mungkin bisa 2 bulanan atau taruhlah 4 bulan atau semester. Kami kan belum minta penjelasan yang lebih jelas. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada kekeliruan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustanto atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab atau menunggu pertanyaan lagi Pak Rohim? Tambah satu lagi coba. Tambah satu lagi. Ini sebentar sambil mungkin ada yang tanya lagi ini. Bu Sri Purwaningsih ini minta contoh soal hukum ada apa enggak Pak gitu ya. Nanti ngubungi Pak Rohim itu. Jadi monggo yang ingin bertanya, menyampaikan pertanyaan silakan. Bu Luciana. Monggo, siapa lagi? Atau saya jawab saja nanti. Ini banyak pertanyaan yang di form. Oh, ngaten. Yang gitu. Jadi monggo Pak. Pastikan yang bertanya harus ada ya. Nanti karena akan saya konfirmasi. Yang pertama langsung jawaban dari Pak Rustanto. Bapak Ibu, intinya apa yang di launching di Kementerian dan BKN itu selalu terupdate. Jadi kita ikuti updatean terbaru. Terkait dengan tadi, memang Pak Rustanto itu paling gawing istilahnya. Jadi betul-betul mosok kurang 0,4 kok tidak bisa naik pangkat. Iya, karena yang berjalan itu sistemnya. Kalau misalnya itu saat penilaian angka kredit zaman DUPA, pasti akan saya loloskan. Karena banyak guru-guru yang saya bantu, karena kurang 1, 2, sampai 6 angka kredit bisa kita arahkan untuk ke situ. Nah, terkait dengan periodik tadi, kita akan tunggu penjelasan lebih lanjut. Yang jelas, yang namanya penilaian kinerja itu keluarnya 1 tahun sekali, ya, penilaian kinerja. Jadi tahun 2024 nanti akan keluar di Desember. Ya. Terus, kok ada periodik itu maksudnya apa? Bisa jadi nanti kita lihat. Ini kan PMM kan masih berjalan tuh ini. Di penilaian kinerja kita itu sekarang sudah di PMM. PMM itu kan 6 bulan sekali, 1 semester sekali ya. PMM-nya nanti baru diintegrasikan ke kinerja. Nanti kita akan coba tanya, bisakah sinkronisasi antara PMM dengan kinerja itu dalam waktu dekat ini? Karena biasanya itu ya seperti kemarin-kemarin itu PMM baru bisa sinkron di kinerja itu pada bulan Februari. Dan kita juga belum tahu endingnya sampai mana. Jadi kita masih nunggu dan itu sudah jadi bahan pertanyaan saya di dinas. Tidak bisa jawab Pak Rustanto terkait dengan. Kalau toh misalnya bisa itu nanti mungkin semester. Kalau tidak bisa ya baru tahu. Jadi yang namanya periodik itu bukan 4 bulanan, bukan 2 bulanan, tetapi tergantung dengan penilaian kinerja kita. Kita guru itu 2 kali, yaitu 1 semester. Jadi kita tunggu, itu sudah kita tanyakan, tapi kalau tanyanya di dinas tidak akan bisa jawab karena dinas hanya mengatakan namanya kinerja itu ya penilaiannya memang 1 tahun, di akhir tahun baru kita tahu predikat kita itu apa. Jadi itu Pak Ros sudah kita tanyakan, nanti kita tunggu
Semoga saja jawabannya nanti dari BKN bisa memuaskan. Biasanya nanti kalau setelah ada kenaikan pangkat nanti ada evaluasi, nanti akan kita tanyakan bisa enggak mengeluarkan itu, karena ini aja kita masih bingung. Sinkronnya antara PMM dengan e-kinerja itu masih belum kelihatan di guru. Kalau di kepala sekolah sudah. Kepala sekolah sudah, karena kita nanti akan menilai terutama yang PU-PU itu. Tapi di guru masih belum sinkron dan masih diperbaiki terus. Itu ya Pak Rustanto ya. Semoga memuaskan sementara. Baik, saya jawab dulu dari form yang sudah dimasukkan. Saya share screen dulu. Kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan Bu Yulis Excelnya? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Oke. Yeah. Nanti yang sudah terjawab tidak akan saya ulas lagi ya. Ini ada 20 sekian pertanyaan. Dari Bu Sri Asih, SMP Mojobo. Semoga ada. Yang pertama, apa syarat ketentuan untuk mengikuti UKOM? Syaratnya, 1, nilai angka kreditnya harus sudah memenuhi. Kalau Bu Asih nanti mau ke 4A, maka harus sudah terpenuhi nilai 100 ya. 100. Kalau sudah nanti daftar melalui sekolahan ke dinas nanti dikonfirmasi, kalau ada ralat direvisi, kalau sudah fix nanti dilihat di SIM PKB. Jadi yang mendaftarkan bukan Bapak Ibu sendiri ya, lewat sekolahan atau lewat Korwil ya. Kemarin ini sudah berlangsung tahun ini, berarti sudah selesai pendaftarannya tahun ini ya. Nanti ditunggu saja. Terus yang kedua, jika memang untuk penilaian kinerja tiap tahun sudah ada ketentuan dengan nilai sekian, berarti tidak perlu buat karya inovasi dan lain-lainnya. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu, kalau yang dulu berdoa semoga tidak usah buat apa-apa, ini sudah terkabulkan doanya, sehingga siapapun Bapak Ibu guru, nilainya nanti relatif sama di jenjang yang sama. Dia sing sregep ya nilainya segitu, sing keset ya segitu jika penilaian kinerjanya baik. Itu ya Bu AC. Terus yang kedua Bu Sri Suparmi. Berapa lama idealnya untuk mengikuti UKOM setelah kenaikan golongan terakhir? Kenaikan golongan minimal 2 tahun Bapak Ibu. Setelah 2 tahun kalau nilainya mencukupi silahkan mendaftar UKOM. Cara memenuhi kekurangan angka kredit, Bapak Ibu tidak usah memakai cara apapun, tinggal menunggu berapa tahun. Kalau Bu Parmi misalnya sekarang golongannya berapa? 3. Bu Parmi ada Bu Parmi. Jadi SMP 170. 3D, Pak. Hadir. Kira golongan apa? Golongan berapa? 3D, Pak. 3D ya. Golongan 3D itu berarti nilai yang didapatkan tiap tahunnya itu 25. Sekarang Ibu punya nilai berapa? Kalau misalnya punya nilai 75 ya misalnya. Atau misalnya sekarang punya nilai 75, agar menjadi 100 ditambah 25 berarti bisa naik pangkat. Asalkan sudah 2 tahun ya Pak. 2 tahun. Oh iya, Pak. 2 tahun atau nilainya mencukupi, gitu aja. Tidak usah mengajukan apa-apa, cukup pakai kinerjanya. Enak Bu ini Bu. Okay. Terus berikutnya Bu Probo. Bu Purbawati, tadi sudah saya bahas Bu Purbawati. 3D nilainya punya nilai 34, tahun 25 lulus S2 berarti nilainya 25% dari 100 berarti nilainya 25 kali 34 tambah 34 berapa? Berarti 59 ya. Bu Purbo ada enggak? Yuk kita hitung-hitungan yuk. Ada Pak. Baik,
kita nyoba simulasikan punyanya Bu Purbo ya, biar jelas ya. Bapak Ibu, kita akan nilainya Bu Purbo 300 ya. Berapa tadi? 34 ya. Sebentar, kita akan coba simulasikan. Angka kreditnya 34. Terakhir naik pangkat kapan Bu Purbo? Terakhir naik pangkatnya kapan? Bu Purbo. Tahun 2022. Per apa? 1 April atau 1 Oktober? Ayo Bu Purbo, 1. PMT-nya 1 April misalnya ya. Oke, angka kreditnya 34 ya. Tahun 2023 ada angka kredit konversi dari kinerja, yaitu besarnya 25. Sudah paham ya Bu Purbo ya? Jadi angka kredit di tahun 2023 itu 2025. Terus misalnya ini nanti angka kredit di tahun 2024 di Desember nanti itu juga 25. Ditambah ijazah. Berapa tadi ijazah? 25% kali 100. Coba kita tambahkan Bapak Ibu, 34 tambah 25 tambah 25 tambah 25 sama dengan lebih dari 100 ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti kalau misalnya mau naik pangkat di tahun misalnya periode 1 Februari bolehlah. Bisa. Di Bu Purbo nanti kalau misalnya mau maju di awal Februari, awal tahun 25 sudah bisa karena nilainya sudah memenuhi dan sudah 2 tahun. 2 tahun dari 1 April itu kan 1 April 22 kan 1 April 24 ya. Jadi sudah memenuhi. Itu ya Bu Purbo ya. Sudah jelas Bu Purbo atau ada yang ditanyakan lagi? Izin tanya Pak, itu Iya. untuk UKOM-nya daftar atau otomatis nanti Pak ke saya? Hukumnya jika nanti nilainya sudah memenuhi berarti daftar UKOM dulu, nanti ada informasi dari dinas, dari Mas Fuad ke sekolah, siapa yang mau mendaftar UKOM. Syaratnya nilainya harus lengkap, karena nanti ada syarat PAK-nya. Berarti daftar dulu pada awal Januari, daftar dulu misalnya. Ini daftar dulu. Matur nuwun. Ya. Daftar UKOM, nanti udah keluar, nanti baru maju. Mungkin bisa jadi akhir 2025 mungkin bisa naik pangkatnya. Itu untuk pertanyaan yang dari Bu Purbo. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Pak Pri Iswanto. Ini jawabannya sama seperti tadi ya, yang Pak Rustanto. Kalau periodik bisa enggak? Nanti kita tunggu ya, periodiknya nanti. Semoga saja 1 semester bisa. Kalau enggak bisa ya minimal maksimal 1 tahun. Ini hanya kurang 3 ya. Coba Pak Pri Isyanto ada enggak ini? Nanti ini kayaknya udah bisa. Pak Pri. Ada Pak. Ini angka kredit 97 itu diintegrasi atau sudah ditambah dengan konversi?
sudah ditambah dengan konversi yang 23 itu 97, sekian gitu Pak. Oh ya, berarti Itu kan sudah. kurangnya kan 2, sekian. Berarti sudah ditambahkan 25 ya itu ya. Sudah. Jadi tinggal nunggu sama seperti Pak Rustanto, kalau jenengan kurang 3, kalau Pak Rustanto kurang 0,4 ya. Andai kata nanti satu semester bisa dihitungkan, maka kita bisa 1 semester. Andai kata tidak bisa ya tetap 1 tahun. Kita nunggu nanti kalau ada dari BKN. Itu ya Pak Pri ya. Iya Pak. Bu Eko Nur Sulistianingsih 3B ke 3C. Naik pangkatnya April 23, berarti nanti 2 tahunnya April 25. April 25 kalau nilainya memenuhi, nanti daftar UKOM. Setelah daftar UKOM, disetujui nanti UKOM, setelah lulus, Japfungnya diurus. Setelah Japfungnya keluar, baru pangkatnya keluar. Ya, itu Bu Eko Nur. Berikutnya Bu Sri Widyastuti. Kalau ada di angka kredit integrasi, ada tulisannya dapat dipertimbangkan, nanti Bapak Ibu juga harus melihat sudah 2 tahun apa belum. Terus yang kedua, sudah UKOM apa belum jika yang mau ke situ. Sekarang kita lihat ya, yang Bu Sri Widyastuti, pangkatnya 3C. Integrasinya 74,434. Untuk ke 3D butuh 100. Ya. Coba Bu Sri Widyastuti ada? Butuh 100 tapi baru ada 74,434 ditambah konversinya 25 sehingga kurang sedikit, sama seperti Pak Rustanto ini Bu Sri Widyastuti. Terus berikutnya Pak Mulya Hartono. Cara meningkatkan nilai kredit, angka kredit, Bapak tinggal menunggu saja. Tiap tahun nanti akan punya angka kredit ya. Kalau kategori baik, berarti nanti Bapak kalau golongan 3C dan D akan nambah 25 terus. Pak Supri Edi. Ada Pak Supri Edi tadi ada. Pak Supri Edi? Siap, ada. Ya. Ada. Golongan 3D. Ya. Ini kumulatif 71,190. Ini sudah ditambah konversi kinerja belum, Pak? Itu di PAK integrasi. Di PAK tahunan, Pak. PAK tahunan. PAK integrasinya udah turun apa belum? Ya. Integrasi. Yang konversi sudah, itu yang 2022, yang bawah angka kreditnya yang 28,810 itu angka kredit PAK tahunan. Konversinya per tahunnya 25. Berarti jenengan kurang 28,8 ini ya. Ya. Ditambah tahun 23 berarti tambah 25 gitu ya. Ya. Berarti masih 3, berarti kurang ya. Masih 3, ya. Nanti kita lihat kalau bisa 1 semester ya 1 semester, kalau enggak nanti 1 tahun. Terus kapan majunya, Pak? Kapan majunya? Ini kalau sudah nilainya mencukupi ditambah angka konversi, maka nanti usul untuk uji kompetensi. Ini 3D ya. Nanti uji kompetensi dulu. Berarti tahun depan siap-siap, Pak, karena tahun ini sudah ditutup pendaftarannya. Gitu ya Pak Supri ya? Ya, Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Berikutnya Bu Riris. UKOM 1 tahun diadakan berapa kali? Pendaftarannya sekali, tapi nanti dibagi menjadi 3 waktu. Ya, 3 waktu. Sehingga pendaftarannya cuma 1 kali di awal tahun, tapi nanti dibagi menjadi 3 waktu. Nanti jenengan masuk di tahap yang keberapa.
Terus yang berikutnya, bagaimana terkait kenaikan pangkat jika belum punya serdik? Bu Miftahur Rahmah ada enggak ini? Karena ini perlu dijelaskan khusus Bu Miftahur Rahmah. Enggak ada? Kalau enggak ada, sekarang jabatan fungsional itu bisa turun tanpa harus serdik. Aturan yang terbaru tahun 2023 itu Japfung bisa turun tanpa harus serdik. Nilainya seperti apa nanti ada penjelasan secara khusus, dan ini yang kemarin rame di TPNS tahun 19 sama 2020 ya, 19-20 ini kemarin rame dipermasalahkan, ini baru dicari solusinya. Pak Mat Yasir, contoh soal-soal dalam uji kom kenaikan Japfung, contohnya saya tidak punya, tapi cari di internet banyak, ada link-linknya nanti saya berikan. Tapi kalau Bapak Ibu pengen tahu, coba tanya kepada yang guru penggerak kemarin yang sudah ikut uji kom pengawas, kan kurang lebih mirip-mirip. Bu Tenti, adakah Bu Tenti? Ada, Pak. Gimana Bu Tenti, bacakan. Di SMPKB saya itu ini UKOM-nya itu UKOM pengawas terus. Sehingga meskipun nilai sudah terpenuhi dan juga masanya sudah di atas 2 tahun, kenaikan terakhir ke sini kan sudah hampir 3 tahun ini, persis 3 tahun ini. Ya. Tapi di SIM PKB masih keluarnya UKOM pengawas terus munculnya. Ya, ya. Sudah kita bahas di Dinas Pendidikan, baru ditanyakan kasusnya yang guru penggerak kemarin semuanya ikut UKOM pengawas itu bagaimana, karena kita juga tidak tahu dulu ikut UKOM juga pertimbangannya tidak terlalu detail, akhirnya ikut saja lah gitu kan. Nah ini baru ditanyakan bagaimana cara mengatasinya seperti itu, padahal kan masih kepengen jadi guru kan. Itu kemarin sama Mas Fuad sudah diinventarisir dan sudah ditanyakan, kita tunggu jawabannya ya, yang Ya, guru berarti penggerak sudah kemarin. terdata tahun ini ya Pak ya, untuk UKOM-nya. Didaftarkan tahun ini ya sama Pak Fuad. Kemarin daftar enggak? Kemarin. Daftar ya. Ya sudah, nanti semoga saja bisa disusulkan, walaupun tidak terdaftar bisa disusulkan. Karena dia adminnya nanti. Kita tunggu jawabannya dari sana, karena memang akun itu kan akun tunggal, apalagi pengawas itu lepas dari guru dan kepala sekolah. Jadi kita tunggu saja, siapa tahu nanti ada solusinya. Ya, Itu makasih Bu Tenti Pak. ya. Iya, matur nuwun. Ya. Terus Bu Arum, ini pertanyaannya sama. SKP PMK kan per semester, apabila naik itu kita tunggu ya PMM-nya biar sudah fix dulu, nanti bisa enggak keluar tiap semester. Ini pertanyaannya sama seperti ya Pak Rustanto dan tadi. Kita tunggu saja. Ini masih kurang 6 poin, jangankan 6 poin, Pak Rustanto kurangnya 0,4. Bu Eni Suparti, golongan 3D kepatuhan nunggu UKOM, daftar dulu Bapak Ibu. Daftar dulu. Syaratnya apa? Syaratnya harus nilainya mencukupi ke golongan 4A. Sudah mencukupi, daftar. Lewat mana daftarnya? Nanti tiap awal tahun ada suratnya ke sekolah atau ke Korwil. Pokoknya di dulu ya. Berikutnya Bu Nunung. Kenaikan ya. Ini juga sama, nanti nunggu dari 4B ke 4C apakah harus memenuhi nilai 700. Ya, harus memenuhi. Harus memenuhi. Jadi seperti saya itu kemarin ya untung ya rugi. Untungnya bisa merasakan kenaikan pangkat yang ditolak dulu. Nah, sekarang kan enak. Kalau nilainya sudah mencukupi, tinggal masuk saja. Masalah periodik nanti kita tunggu. Mas Eka Prastiawan, Mas Wawan.
untuk pengajuan kenaikan jabatan ditolak karena saat media sudah diklarifikasi, apakah masih bisa diakomodir? Ini pakai aturan yang mana, Pak Wawan? Mana Pak Wawan? Mas Wawan, ada enggak Mas Wawan di sini? Untuk Mas Ada, Wawan, Pak. Jadi, maksudnya tidak, gimana jadi maksudnya? tidak bisa untuk itu kok kenaikan pangkat kok. Masih 1 tahun lagi. Oh iya, sabar ya. Ya, Ya, sabar. Nggak bersabar. buat-buat kok, Pak. Wes bar buat-buat deh. Iya, padahal buat-buat pengennya. Ya, enggak apa-apa. Iya. Yang sudah membuat jangan merasa rugi ya. Bersyukurlah sudah bisa mengikuti proses dengan cara yang lain. Iya, enggak ada yang rugi, Pak. Wong aku bersyukur. Bersyukur setiap saat. Iya. Oke, berikutnya Bu Erna, Dawi 2. 3D 1 April 23. Untuk K4A nunggu 2 tahun. Iya, nunggu 2 tahun. Kalau nilainya cukup, ikut UKOM. Kalau memenuhi syarat UKOM lulus, ngurus Japfung dulu, baru ngurus pangkat ya. Bu Erna bersama. Bu Nur Eni 3D 1 April 22. Kapan bisa daftar dulu di UKOM-nya ya? Jadi kalau SD daftar UKOM-nya lewat Korwil, nanti akan ada klarifikasi. Kalau disuruh revisi dulu. Kalau sudah memenuhi syarat, nanti tunggu saja di SIM PKB-nya. Kalau belum muncul, ditunggu saja. Jadi caranya gitu ya Bapak Ibu, kalau mau UKOM, nilainya cukup dulu, terus nanti daftar UKOM, nunggu, kalau sudah jadi peserta, ikuti UKOM, lulus. Kalau sudah lulus, baru ngurus kenaikan Japfung. Kalau Japfungnya udah turun, ngurus kenaikan pangkat. Jadi prosesnya masih 3 kali. Ikut UKOM, terus Japfung, terus pangkat. Nanti Bapak Ibu yang menyimak lama-lama akan paham. Berikutnya Bu Sri Ernawati. Sri Ernawati SMP 4 baik. Materi dan triknya sudah nanti kita, intinya materinya ada, kisi-kisinya nanti dipelajari saja. Yang tadi yang saya tunjukkan tadi ya. Terus Bu Ade Irma, PAK integrasi statusnya telah disubmit dan tidak ada perubahan. Apa yang harus dilakukan selain nunggu? Ditunggu saja. Kalau sudah disubmit nanti akan statusnya akan naik menjadi tanda tangan elektronik, nanti baru turun. Nanti kalau Bu Ade ada kesulitan atau pengen tahu persis, silakan mampir ke tempat saya. Nanti saya bantu untuk melihatnya. Bu Jumika. SIM PKB bisa dimintakan riset dari dinas, nanti coba menghubungi Mbak Erni kalau tidak salah, SIM PKB nanti yang ujung nikah ya. Jadi daftar UKOM itu bukan lewat SIM PKB, tapi daftar UKOM lewat dinas. Nanti dinas akan mendaftarkan ke pusat. Kalau memang sudah sesuai memenuhi syarat, maka nanti nama kita di SIM PKB nanti ada. Terus yang Bu Nur Mariana Ulfa juga sama tadi ya, UKOM daftar dulu. Bu Anita Trisiani, tadi sudah saya jawab ya Bu Anita Trisiani. Ada Bu Anita? Ada Pak, hadir. Intinya belum ada kewajiban kita untuk update di e-kinerja terkait dengan PAK tahun 2023. Karena ini kinerja kita itu lagi disinkronkan dengan PMM. Jadi masih belum ada kepastian Bapak Ibu ya. Jadi sementara di-AB-kan dulu aja. Kisi-kisi contoh soal KKJ nanti cari bareng-bareng ya.
Kisi-kisi Iya. UKKJ, coba tak lihatkan. Kisi-kisi UKKJ. Mohon maaf Pak Rohim, untuk yang jabatan itu kan dari ahli muda ke ahli madya, itu kan masih di PAK konversi, diakumulasi itu kan belum ada tulisan ahlinya. Tapi kalau yang di My ASN udah ada. Kemudian ketika saya mau memperbaiki disepakati itu kan nggak bisa Pak, yang bisa nggak bisa rubah untuk yang jabatan. Mohon pencerahannya Pak Rohim. Ya, sama banyak yang kasusnya seperti itu. Iya. Hanya gara-gara ahli aja tidak bisa. Iya. Ini ngurusnya ke PIC di BKPSDM. PIC-nya siapa? Iya, yang di PIC itu Hah? udah dibetulkan Pak, udah ada ahlinya. Oh. Sudah betul, cuman yang kemarin kan sudah tercetak, dikonversi belum ada ahlinya, yang diakumulasi juga nggak ada ahlinya. Apakah nanti akan berdampak pada berikutnya atau tidak? Terima kasih. Kelihatannya tidak, santai aja tidak ya. Jawaban saya sementara tidak. Yang penting udah dibenarkan di itunya, mungkin belum disinkron. Sudah. Oke. Terima kasih banyak Pak Rohim. Semangat Mbak Anita. Thank you. Terus berikutnya dari Pak Nur Salim. Info pelaksanaan UKOM. UKOM-nya nanti tunggu jadwal dari dinas. Apakah yang mengikuti UKOM harus lulus semua? Harus. Kalau tidak lulus berarti tidak bisa naik jabatan. Ya. Terus bagaimana jika tidak lulus? Jangan jika tidak. Semuanya akan lulus ya. Ada syarat nilainya, Bapak Ibu. Saya tunjukkan tentang nilai tentang UKOM ya. Ini Bapak Ibu ada peraturan per dirjennya, nanti saya bukakan. Syarat lulus itu nilai berapa itu ada di situ. Tetap setia menunggu ya Bapak Ibu ya. Kalau mau ada pertanyaan, disiapkan pertanyaannya, nanti ini tinggal 2 pertanyaan lagi yang harus saya jawab. Saya akan lihatkan nilai. Nanti file-file ini akan saya kirimkan di grup, biar Bapak Ibu bisa mempelajari regulasi-regulasi ini. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, nanti peserta akan ada coaching klinik ya untuk menghadapi uji kom sehingga kita tahu yang harus dipelajari apa. Ini pengolahan hasil uji kompetensi. Peserta UKOM dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan nilai kelulusan minimal 70, berarti KKM-nya 70. Kalau di bawah 70 berarti tidak lulus. Yang terdiri dari 70% untuk materi kompetensi teknis, berarti kalau kita berarti ada 4 kompetensi, silakan dipelajari yang per Dirjen 2626. Sedangkan 30%-nya materi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Nanti bisa dilihat di webnya. Ini webnya Uji Kemdikbud. Ini Bapak Ibu webnya Uji Kompetensi Kemdikbud. Kita klik saja. Nanti di situ ada semua keterangan. Apa itu uji kom, ruang lingkupnya, termasuk
waktu-waktu pelaksanaannya ini. Periodenya ada 3 kali dalam 1 tahun, tetapi 3 kalinya itu dari peserta yang sudah dihimpun di awal tadi ya. 3 periode, 35%, 35%. Jadi kalau misalnya kok nanti Bapak Ibu masuk di daftar peserta uji kom, kok di tahap pertama di April kok belum, berarti mungkin Agustus. Agustus kok belum, berarti nanti November. Ini persyaratnya sudah ada di sini, Bapak Ibu tinggal dibaca saja. Materinya ini, ada kompetensi teknis, ini nanti 70% bobotnya, terus manajerial dan sosiokultural nanti bobotnya 30%. KKM-nya, ingat KKM-nya 70. Kisi-kisinya seperti apa? Ini contoh kisi-kisinya. Saya juga kurang tahu apakah ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Terus contoh soalnya seperti apa? Nanti cari di internet saja, nanti kelihatan. Itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Bu Sri Purwaningsih, saya sudah buat PTK tahun 23, apakah bisa digunakan? Sudah tidak ada PTK-nya. Jadi PTK sudah tidak ada, Bu Pur ya. Jangan berkecil hati, itu digunakan untuk sekolah saja, karena diakreditasi. Nanti juga ada pertanyaan guru yang membuat penelitian. Siap. Itu ya. Masih Ya, mending, Bu siap. Pur. Tidak apa-apa, tidak Ya. rugi kok. Ya, siap. Itu jawabannya. Bu Ismawarti, SMP Muhammadiyah Kudus. Gimana ini, Bu Mawar? Ada enggak Muhammadiyah? Hadir, Pak. Ya, saya paham betul karena yang dari DPK sudah tidak punya induknya, sehingga banyak akses pegawai tidak bisa di ini. Sampai mana Bu urusannya? Itunya. Masih nunggu, Pak. Masih nunggu. Saya juga jangan-jangan malah tidak diproses. Aduh. Tidak ada yang proaktif ke dinas. Sudah kita lewat Pak Wawan ya, Pak. Oh iya. Coba salah satu atau salah dua bisa ke dinas secara langsung biar dipercepat. Karena DPK ini akan diproses semuanya, tapi ada yang ketinggalan itu loh, harus diikutkan untuk proses itu. Iya, Ya. Pak. Itu ya, bersabar ya. Saya yakin harusnya kalau sudah punya induk gampang ini bisa langsung. Oke. Terima kasih, Pak. Terus berikutnya Pak Jadik. Kira-kira naik pangkat berapa tahun? 3C. Integrasi 65,705. Ini 3C. Pak Jadik ada nggak Pak Jadik? Pak Jadik. Wonten, Pak. Nah, Pak Jadik, nilai integrasi 65 ya. Yang dibutuhkan kan hanya 100 kan? Nah, tahun 23 yang kemarin itu nanti keluar angka 25. Terus tahun ini nanti akhir tahun nanti keluar 25. Sudah bisa ya. Di tahun 2025 maju. Oke, siap Pak. Terima kasih. Februari langsung maju. Ya. Terus berikutnya Bu Ena Susiati, minimal berapa tahun kenaikan pangkat 3D ke 4A? Daftar uji kom dulu 2 tahun, nanti berproses, nanti naik jabunya keluar, ya kira-kira 1,5 tahun bisa lah. Ya Bu Endang ya. Kayaknya sudah didaftarkan. Sudah daftar UKAM belum Bu Endang? Sampun, Pak. Ya memenuhi syarat ya, tidak ada masalah ya. Iya, Pak. Semoga saja nanti ikut angkatan pertama yang April tadi, terus nanti Mei keluar, terus jabungnya diurus sehingga tahun ini bisa. Itu ya. Jadi terima kasih Pak Alvin. Ya, itu pertanyaan yang di chat. Iya. Adakah yang bertanya lagi di luar itu? Sebentar, saya lihat. Ada di. Ada, Pak. Ya tadi saya sempat ngintip. Ada. Di mana? Di chat. Di chat ya Pak.
Dari mana? Bu Sugianti tadi di atas mungkin Pak. Nah ini Sugiyati. untuk Sugiati. Untuk ke 4B, ke 4C, apakah juga sama waktu kenaikannya atau apa saja yang harus disiapkan? Baik Bapak Ibu, ini info. SMP 4 Kudus termasuk SMP yang terdepan dalam kenaikan pangkatnya. Luar biasa, tepuk tangan SMP 4. SMP 5 kalah. Kalah. SMP 5 kalah karena SMP 5 simpakinya turunnya baru sekarang. Jadi SMP 4 itu ada 3 guru yang 4C-nya turun di bulan April ini. Jadi kemarin sudah turun dulu. Ada 3, Pak Sayuti, Pak Aminuddin, dan Pak siapa yang IPS itu loh. Lupa saya. Ada 3 itu sudah. Nah ini SMP 5 periode depan ada berapa Bu Julis? Termasuk Bu Julis ya? Pak, alhamdulillah, ya. Ayo. Enak-enakan. Saya itu Termasuk kena berkahnya nih Pak, kena iya, berkahnya enggak usah. padahal tujuan saya itu buka jalan, malah jalannya tak buka, malah ditutup. Langsung masuk semua. Selamat Bu Julis. Terima kasih Pak Wawan. Siap. Termasuk yang di SMP 1 juga banyak ini yang 4C. Ya, apa-apa. Pak Hasan tuh baru aja 4B, Pak Iya. Hasan juga langsung bisa 4C. 4C, iya. Kan nanti pensiun 4D. Bu Sugiyati, kalau ini memang yang dari SMP 4, apakah juga sama waktu kenaikannya 2 tahun? Ya, minimal 2 tahun. Kalau nilainya mencukupi. Saya yakin semuanya mencukupi nilainya, karena kemarin nilainya kan tinggi-tinggi. Terus pokoknya kata kuncinya Bapak Ibu kemarin, kita tidak tahu rahasianya seperti apa. Tapi kalau pada Manut, dulu kan saya selalu roadshow ke sekolah-sekolah, memberi webinar-webinar itu selalu mengatakan PAK tahunan silakan maju walaupun tidak ada apa-apanya. Kan kalau tidak ada apa-apanya kan 29,75. Nah, kali 10 tahun misalnya atau 97,5 kan. Itu andai kata Bapak Ibu melaksanakan itu, saya yakin nilai simpenannya akan banyak. Sehingga kalau perlu ini naik 4B, simpenannya untuk 4C saja bisa sebetulnya. Cuman karena batasan waktu akhirnya tidak. Gitu ya. Jadi ini terjawab sudah. Dulu saya sering maju. Karena ada kemarin yang protes. PAK tahunnya tidak lancar, hanya sampai 2016. Akhirnya kan simpakin atau disepakati kan yang dimasukkan kan hanya PAK konvensional atau PAK tahunan yang terakhir. Nah, terakhir nilainya kan kecil. Andai kata 2016 misalnya nilainya 600 misalnya. Terus sekarang 2022 misalnya. Kan berapa tahun itu? Misalnya 6 tahun. 6 kali 2, 9,75. Berarti 600 bisa ditambah 120, bisa 700 sekian itu. Luar biasa harusnya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti coba Bapak Ibu, mari kita ngitung bareng coba. Ini pertanyaannya entah Bu Yulis. Masih ada satu lagi. Ini ada lagi Pak. Dari Bu Dian Ismawati, SMP 1 Kaliwungu. Di mana. Tapi ini beliau menanyakan, bisakah guru dinilai dengan amat baik? Pengaruh apa tidak itu Pak? Bisakah guru dinilai amat baik? Kelihatannya bisa saat kita menggunakan PMM. Ya, saat menggunakan PMM. Saat tidak menggunakan PMM, kita kayaknya agak susah. Bapak Ibu coba lihat ya. Kita lihat kepala dinas kita di penilaian kinerjanya itu kategorinya baik saja. Pak Sekdim, Pak Kabid juga baik. Bapak Ibu bisa membayangkan berarti kepala sekolahnya harusnya baik. Nah, kepala sekolahnya baik, harusnya gurunya ya baik. Masuk gurunya di atas sangat di atas ekspektasi. Jadi itu logika yang tidak benar itu sebetulnya. Tapi dengan PMM, karena PMM itu prosesnya bertahap, sehingga kita tidak bisa mendesain nilai akhir dulu. Nah, dulu kan kinerja kan berisik. Nilainya baik, baru ke sini. Ini tidak bisa. Jadi mungkin tidak nilai amat baik, mungkin jika PMM bisa sinkron ya. Tidak usah khawatir. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, ada yang terakhir ya. Terakhir. Tidak, ini Pak
Ini Bu Sri Purwaningsih Pak, 1 kali buku. Sertifikat webinar ini bisa digunakan RHK untuk semester 2 besok. Bisakah digunakan? Gini, sudah kita akomodir ya. Sebetulnya webinar ini untuk RHK semester ini. Tapi Bu Pur nanti silakan hubungan dengan saya. Tadi udah kita akomodir ya. Jangan dibahas di sini. Saya melayani ini ya. Nanti sertifikatnya belakangan. Kaliwungu 1 ya. Khusus untuk ya Kaliwungu 1 Kaliwungu ya 1. Pak ya. Dan SMP 5 mungkin. Ya. Atau semester depan kita ngadakan lagi Bu Yuli dengan tema yang menarik lagi gimana? Setuju Pak. Ini aja kita sudah pesertanya luar biasa sebanyak 241. Nanti berarti kalau membuat insya Allah kalau Bapak Ibu berkenan kita bisa mengadakan yang kami butuhkan Pak istilahnya. Ya dibutuhkan guru ya. Oke, terima kasih. Iya. Oke, sekarang kayaknya saya terakhir mari kita mengkaji bersama-sama aturan yang baru tadi. Mari kita ngitung bareng-bareng berapa tahun kita bisa naik pangkat itu ya. Oke, Bapak Ibu. Pertanyaan sederhana, dengan aturan baru ini, jika kita angka kreditnya 0 mulainya, misalnya Bapak Ibu yang hari ini baru naik pangkat 4A, atau kita kasih contoh aja yang hari ini baru 3C misalnya, baru turun 3C, kinyis-kinyis per 1 April 2024. Kira-kira dengan nilai 0, dengan modal 0, kita butuh berapa tahun untuk naik pangkat? Kalau golongan 3C ke 3D dibutuhkan 100, Bapak Ibu. Padahal angka kredit kita ambil yang minimal saja baik, itu 25. Berarti berapa tahun untuk mencapai 100? Berarti 100 dibagi 25, berarti 4 tahun kita bisa naik pangkat. Bagi guru yang tidak mau gerak atau yang malas, maka doanya terkabul, ora usah ngurusi apa-apa, nanti petang tahun naik pangkat seperti staf TU. Tapi jika Bapak Ibu di golongan 3C nilai kreditnya 0, nanti nilainya amat baik itu berarti nilainya 37,5. 100 dibagi 37,5 maka dibutuhkan waktu 3 tahun. Jadi amat baik itu 3 tahun. Kalau baik 4 tahun. Jika startnya dari 0, jika startnya dari nilai angka kredit ya beda lagi. Termasuk juga yang 4A. 4A misalnya contoh sederhana ada yang 4A sudah keluar, begitu kita naik 4A maka angka kreditnya 0. Butuh 150, kalau baik tok berarti butuh 4 tahun. Kalau amat baik butuhnya 3 tahun. Jadi Bapak Ibu pilihannya hanya itu. Tak kepengen biasa saja 4 tahun berarti baik. Kalau amat baik nanti bisa 3. Nah, itu Bapak Ibu. Statement terakhir saya, intinya Bapak Ibu, kenaikan pangkat, angka kredit yang kita perlukan, itu memang hak kita, tetapi harus diperjuangkan. Jadi tidak bisa, kita tidak usah ngurusi apa-apa, tiba-tiba kita naik pangkat, tidak bisa, harus diurus juga. Sehingga mungkin Bu Yudis bisa menceritakan proses mengajukan ke 4C itu ribetnya apa dengan aturan yang baru ini. Ribetnya apa? Coba Bu Yudis cerita sih. Ribetnya adalah satu, mencari paling tidak sebetulnya gini seperti Pak Rokim tadi ngetikan bahwa kita tuh sebetulnya agak kalau yang untuk golongan 4B ya Pak, kemarin kan kita tidak membuat PAK tahunan memang. Beberapa kali tidak membuat PAK tahunan sehingga kita ya mungkin seperti Pak Rustanto itu tadi yang gawing itu harusnya bisa bersama dengan ini. Tapi ya tidak apa-apa, wong itu namanya proses sistem kita tidak tahu. Nah, kemarin itu yang menurut saya perlu diperhatikan adalah satu, bahwa dokumen-dokumen kita itu harus siap. Itu satu. Yang kedua, yang dapat persetujuan tuh Pak, apa namanya? Lupa saya. Nah,
Itu juga harus. Kapan yang 3 itu Pak? Yang PAK. PAK itu 3 sama yang PAK konvensional. Itu sih yang disiapkan. Kalau semua siap, lancar jaya. Gitu aja Pak Ruki. Oke, intinya di ketentuan yang baru ini sebenarnya sama, yang lama juga sama. Kalau urusan kepegawaian itu, silakan Bapak Ibu arsipingnya, pengarsipannya yang rapi. Scanan-scanan mulai disiapkan yang asli-asli, karena nanti kita semuanya akan menggunakan scanan dikirim gitu ya. Mulai sekarang dirapikan berkas-berkasnya, jangan sampai ada yang terserak kemana-mana. Seperti saya itu pengarsipannya tidak rapi sehingga butuh asisten. Itu disiapkan betul-betul. Itu Bapak Ibu kelihatannya sudah cukup atau ada yang mau tanya lagi karena saya ada acara jam 1. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang berkenan Kesempatan yang pengen ya ada yang minta diperjelas lagi mungkin. Monggo masih ada waktu 1 aja ya Pak ya. Ya, boleh. Satu penanya lagi, monggo. Kelihatannya Mau sudah pada tanya, jelas Pak. semua. Oh, nggih, monggo saking Bu Riris. Nggih. Iya. Monggo Bu Riris. Iya, maaf, Pak. Pak Rokim, untuk nilai angka kredit yang dari PMM itu kalau lebih dari 32 poin itu apakah bisa mendapat nilai sangat baik, Pak? Sangat baik berarti kan nanti kalau yang 3C ke 3D kan 37,5 itu. Ya, Itu bagaimana? yang dimaksud di PMM ini adalah pengembangan kompetensi ya, pengembangan kompetensi yang diramekan oleh semua orang itu sampai bersertifikat itu hanya dipertimbangkan bukan dinilai. Jadi yang dinilai adalah praktek kinerja sama perilaku. Jadi itu tidak ada kaitannya, tetapi itu hanya di situ tidak ada penilaiannya. Kalau saya lihat di PMM saya lihat punya guru hanya dilihat, sudah. Tidak ada sedikit pun ada penilaiannya seperti apa. Tidak ada. Itu ya, jadi yang dinilai hanya 2, yaitu praktek kinerja sama perilaku. Yang lainnya hanya dipertimbangkan. Itu ya, tidak ada kaitannya. Dan kita pun belum tetap dipenuhi. Kepala sekolah yang menilai ya? Iya, tapi sampai sekarang PMM-nya juga belum tahu endingnya sampai di mana. Karena kita mau mempercepat salah satu guru aja masih terhenti karena belum tahu endingnya seperti apa, nanti keluarnya seperti apa nilainya. Itu ya Bu Riris ya. Tetap semangat, tetap semangat. Iya Pak, matur suwun. Kelihatannya cukup Bu Riris. Ini saya sudah ditunggu. Sekolah mana? Jadi Pak Rokim pantang terus pokoknya belajar dan belajar ya. Bisa ya, jangan lupa dituntut. itu ya, diingatkan SD yang mau ikut lomba walaupun tidak dapat undangan nanti bisa kita fasilitasi Bu Yulis. Emang serangkaian ulang tahun kita yang ke-80 ini agak beda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita mulai acara itu dari kegiatan Ramadan. Ini setiap hari selama 8 hari berturut-turut kami membagi takjil untuk anak-anak, kemudian anak-anak dilibatkan semuanya, para alumni, kemudian Bapak Ibu guru sendiri, dan nanti insya Allah nanti dari SMP 1 Mejobo juga akan mengirimkan artis-artisnya untuk menyemarakkan pembagian takjil untuk netepi dino ya Pak Rokim. Hari ini di SMP 5, monggo yang pengen bergabung dengan kami. Itu ada penyanyinya, Bu Riris. Bu Riris penyanyinya, Bu Riris. Oh iya toh, wah cocok ini Bu Riris. Kami tunggu di SMP 5. Semoga tidak hujan Bu Riris. Tak cepake mix yang paling apik pokoknya. Nggih, tak pesen kok. Boten pokoknya saya tunggu. Nah, siap tak tunggu pokoknya. Dan kawan-kawan. Oh, nggih, siap. Oh gitu, nggih. Saya tunggu tadi Pak Rudi sudah sampai ke SMP 5.
J. Saya nanti habis asar. Oh gitu. JJ. Kemudian untuk tanggal 20 ini lomba untuk SD. Monggo Bapak Ibu guru SD yang ada di sini, rekan-rekan SD yang putra-putrinya punya potensi, monggo diasah, dikembangkan talentanya di SMP 5 tanggal 20 ada mendongeng berbahasa Jawa, kemudian solo song, tari kreasi, mipas, kemudian yang satunya lagi adalah apa itu lupa. Kaligrafi dan MTQ. Monggo. Kemudian nanti di puncak acara kami menyelenggarakan tanggal 23 itu ada pasar edukasi di mana kami menggunakan koin untuk sarana untuk berjual beli dan juga ada pentas namanya Pesta Patra, pentas seni tari dan pameran terbaik seni rupa yang akan dilaksanakan di tanggal 23 ini 23 April. Demikian Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan webinar pada kali ini. Semoga apa yang telah kita lakukan dari awal sampai akhir itu membawa manfaat bagi kita semua. Kita bisa lancar dalam menjalankan tugas-tugas kita dan juga kita juga mendapatkan hak kita dengan penuh berkah, barokah untuk anak-anak didik kita maupun untuk keluarga kita. Sebelum saya akhiri, pantun lagi Musim hujan, petani menanam padi. Padi diikat biar tidak berserak-serakan. Selamat mempersiapkan diri, semoga diberikan kelancaran untuk kita semua. Ya. Amin. Amin. Sebelum kita tutup, kalau tadi kita awali dengan berdoa, kita tutup juga pertemuan ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk partisipasi teman. Pak Rohim, terima kasih ilmunya yang luar biasa. Ditunggu lagi webinar-webinar berikutnya. Kami siap untuk berdiri di belakang Pak Rohim ini. Dan tentu saja Bapak Ibu semuanya juga mengharapkan ilmu-ilmu baru dari Pak Rohim. Terima kasih. Akhir kata mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama pada ini Pak. Ya, Bu. Foto ya Pak. Bu kenang-kenang. Foto Pak. Enggak. 3, 2, 3. Lagi? Ganti gaya, ganti gaya. Ganti gaya. Boleh sekarang nggak bergaya-gaya ya? Boleh ya? Itu Pak. 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Nggih, monggo. Pak Indra, ada info dari panitia? Ya, Bapak Ibu, untuk yang mengikuti Zoom pada hari ini, silahkan untuk melihat chat di Zoom webinar, dan Bapak Ibu bisa mengisi absensi di chat yang sudah disediakan. Sertifikat juga akan didata melalui absensi, ya Bapak Ibu. Ditaruh di grup juga, Mas, WA ya. Ya, ditaruh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Undur diri ya.